Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas bagaimana caranya melakukan konfigurasi di VLAN trunking protokol domain atau yang kadang-kadang disebut dengan konfigurasi VTP domain. Sebelumnya sudah dibahas konsep dari VLAN trunking protokol domain itu seperti apa di materi tentang teori dari VLAN trunking protokol. Untuk materi hari ini saya akan mempraktekkan bagaimana caranya melakukan konfigurasi di VLAN trunking protokol itu sendiri. Oke, sebelumnya saya review kembali tentang VLAN trunking protokol. Kalau berbicara tentang VLAN trunking protokol merupakan sederhananya nanti yang akan kita lakukan adalah kita akan melakukan konfigurasi di perangkat switch. Dalam hal ini switch yang nantinya akan kita konfigurasi adalah switch manageable. Sederhananya VTP atau VLAN trunking protokol merupakan protokol yang bertugas menyebarkan konfigurasi VLAN melalui port trunk. Jadi kalau berbicara tentang trunk berarti switch yang nantinya akan kita gunakan lebih dari satu switch. Supaya nanti switch tersebut bisa saling terhubung satu sama lainnya. Port yang ada di switch tersebut, port dari switch 1 ke switch 2 nanti harus kita konfigurasi dengan menggunakan mode trunk. Jadi ada switch yang nantinya dijadikan server dan switch yang nantinya akan dijadikan sebagai klien. Switch yang bertindak sebagai VTP client akan menerima konfigurasi sama persis seperti yang ada pada VTP server. Ini merupakan konsep dari VLAN trunking protokol. Sehingga tujuan dari VTP itu sendiri memudahkan seorang administrator jaringan supaya nanti tidak perlu melakukan konfigurasi VLAN secara berulang-ulang di setiap switch itu sendiri. Ini sebenarnya tujuan dari VLAN trunking protokol itu sendiri. Oke, selanjutnya ada konsep tentang VTP domain. Kurang lebih kalau berbicara tentang VTP domain, nanti mode dari switch itu sendiri harus kita tentukan. Apakah nanti switch tersebut akan kita konfigurasi sebagai VTP server atau VTP transparan atau nanti menggunakan VTP client. Jadi masing-masing switch itu sendiri kalau nanti kita akan melakukan konfigurasi VTP domain, kita harus tentukan mode dari VTP-nya. Apakah nanti akan kita konfigurasi sebagai server atau transparan atau nanti VTP client. Nanti pengaruhnya ada gitu. Pengaruhnya ada pada saat kita konfigurasi. Tapi tetap masing-masing port yang ada di switch yang terhubung ke switch lainnya nanti harus kita konfigurasi dengan menggunakan mode trunk. Ini kurang lebih untuk mode yang ada di VTP ada 3, ada VTP server, ada VTP client dan VTP transparan. Perbedaannya di mana? Kalau untuk yang VTP server, pada mode ini switch dapat melakukan manajemen VLAN, seperti contohnya bisa menambah, merename, atau menghapus VLAN yang ada. Membuat VTP advertisement dan menyebarkan ke semua port trunk yang aktif setiap 5 menit sekali. VTP advertisement meliputi contohnya ada VTP domain, VTP VLAN number, ada VLAN name, ada VTP version, dan yang lain-lainnya. Ini kurang lebih VTP advertisement yang nantinya bisa kita gunakan terutama untuk yang VTP advertisement itu sendiri. Mulai dari VTP domain sampai nanti ada yang namanya VTP password. Kita bisa memberikan password terhadap VTP yang sudah kita konfigurasi. Selanjutnya kalau VTP server juga akan bertindak sebagai VTP client untuk ditunjuk untuk tujuan redundancy. Switch akan menolak advertisement yang berasal dari VTP domain yang berbeda. Ini tujuannya. Selanjutnya yang kedua ada VTP client tidak dapat melakukan modifikasi atau manajemen VLAN. Kalau yang tadi client untuk yang VTP server kan dia bisa melakukan manajemen VLAN. Tapi untuk yang client tidak bisa. Dia hanya bertugas menerima, memproses dan men-forward VTP advertisement dari si server itu sendiri. Yang ketiga ada VTP transparan, switch independent yang dapat melakukan modifikasi atau manajemen VLAN lokal. Jadi yang ketiga ada yang namanya VTP transparan, dia hanya melakukan modifikasi atau manajemen VLAN lokal saja. Hanya forward VTP advertisement tanpa melakukan proses. Jadi dia tugasnya melakukan forward aja. Oke, selanjutnya saya akan melakukan konfigurasi VTP domain seperti apa.
di latihan 1 di sini ada topologi yang nantinya harus yang akan saya lakukan. Topologinya kurang lebih seperti yang ada di depan ini. Ada 4 switch yang nantinya saya akan konfigurasi, di mana ada 2 switch di sini yang fungsinya switch A dan switch B. Switch D di sini dia peruntukannya untuk mode-nya adalah VTP server. Selanjutnya ada switch B yang nantinya digunakan untuk VTP transparan. Selanjutnya ada switch C yang digunakan untuk VTP klien. Ini yang nantinya akan dilakukan. Konfigurasinya seperti apa? Kita coba buka aplikasi Cisco Packet Tracer. Oke, kita desain seperti topologi yang ada di VTP domain latihan pertama. Yang pertama ada 4 switch yang kita akan konfigurasi. Kita pilih switch yang 2950. Yang pertama, selanjutnya ada switch kedua. Switch ketiga, selanjutnya ada switch keempat. Berarti ada 4 switch yang nantinya akan saya konfigurasi. Oke, selanjutnya kita berikan keterangan dulu. Switch rectangle, selanjutnya kita pilih warnanya. Contohnya yang pertama saya pakai yang ini. Terus yang berikutnya saya warnain kuning contohnya. Berikutnya ini. Selanjutnya satu lagi. Oke, contohnya saya berikan warna ini. Oke. Kita atur terlebih dahulu untuk desainnya terlebih dahulu. Selanjutnya kita berikan caption, ini untuk yang server. Ini juga untuk yang server. Ini transparan. Transparan. Ini yang klien. Selanjutnya setelah kita berikan caption, seperti yang ada di depan ini contohnya. Langkah selanjutnya kita berikan contohnya IP address untuk captionnya. Kita berikan di caption aja. Yang pertama untuk yang switch yang pertama IP addressnya 10. Pakai IP yang sama ya, atau pakai network yang sama /24 di sini maksudnya subnet masknya. Subnet mask defaultnya. Di /24 di sini berarti 255.255.255.255.0. Ini 3, ini 4. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke, kalau sudah kita berikan penamaan untuk switch-nya, ini switch A. Selanjutnya ada switch B, kita ganti. Berikutnya ini switch C. Berikutnya ini switch D. Nah, selanjutnya kita hubungkan dengan menggunakan media transmisi kabel. Cuman sebelumnya saya berikan keterangan untuk fase Ethernet-nya. Di sini saya menggunakan fase Ethernet 0/1. Begitu pula di sini saya pakai fase Ethernet 0/1, di sini pakai fase Ethernet 0/2. Berarti di sini saya pakai fase Ethernet 0/1. Di sini fase Ethernet 0/2. Selanjutnya di sini fase Ethernet 0/1. Berarti port yang nantinya akan digunakan untuk menghubungkan antar switch, ini port yang nantinya akan kita gunakan. Oke. Selanjutnya kita hubungkan dengan menggunakan media transmisi kabel. Kita menggunakan switch, kita menggunakan susunan kabel cross, karena kan device-nya sama. Pilih fase Ethernet 0/1, ini juga fase Ethernet 0/1. Selanjutnya fase Ethernet 0/2, ini fase Ethernet 0/1. Selanjutnya fase Ethernet 0/2, ini fase Ethernet 0/1. Oke, kurang lebih seperti ini untuk topologinya. Oke, kalau sudah
Sekarang kita lakukan konfigurasi. Kita lakukan konfigurasi untuk switch 0 atau switch pertama. Klik switch pertama. Selanjutnya pilih CLI, enter. Oke, berikutnya yang nantinya perlu kita konfigurasi adalah kita masuk ke user exit mode. Selanjutnya masuk ke global configuration, configure terminal. Selanjutnya kita lakukan konfigurasi untuk fitur terang untuk semua interface VLAN yang ada di semua switch. Interface fast Ethernet 0/1-2. Sorry. Interface fast Ethernet, interface rank ya. Interface rank fast Ethernet saya singkat FA 0/1-2. Bisa menggunakan interface rank fast Ethernet 0/1-2. Selanjutnya switch port mode terang. Selanjutnya kita keluar. Oke, kita keluar lagi. Lakukan hal yang sama untuk switch yang berikutnya, switch yang lainnya. Kita balik lagi ke switch ke 1. Kita kembali ke switch 1, lakukan hal yang sama seperti tadi. CLI, enter. Tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya. Kita konfigurasi seperti tadi. Enable, configure, terminal, interface, rank, fast Ethernet 0/1-2. Selanjutnya switch port mode terang. Exit. Oke, selanjutnya lakukan hal yang sama untuk switch ketiga dan switch keempat. Sekarang kita balik lagi ke switch ketiga dan switch keempat. Nah, ini switch ketiga. Oke, ini enter. Lakukan hal yang sama seperti tadi. Enable, configure terminal. Interface, rank, fast Ethernet 0/1-2. Switch port, mode terang. Exit. Selanjutnya yang terakhir switch keempat. Kalau di sini namanya switch 3. Oke. Switch 3, kita pilih CLI, enter. Selanjutnya kita konfigurasi. Enable, configure, terminal, interface, rank, fast Ethernet 0/1-2. Switch port, mode terang. Exit. Oke, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah tahap kedua, kita memberikan nama pada setiap switch contohnya, supaya tidak bingung pada saat konfigurasi. Jadi kita mulai dari switch yang pertama. Switch yang pertama kita buka switch yang pertama. Oke, kita buka switch yang pertama. Nah, yang ini nih, switch yang pertama. Kita berikan penamaan hostname, coba configure terminal. Oke, selanjutnya hostname switch A, switch -A, supaya nanti tidak bingung. Otomatis nanti nama switchnya akan berubah. Lakukan hal yang sama untuk switch kedua, ketiga, dan keempat. Seperti ini. Ini switch kedua ya. Enable. Ini udah sekarang masuk ke configure terminal. Hostname switch -B. Oke, kurang lebih seperti ini.
Oke, selanjutnya kita lakukan ke switch yang ketiga. Sama seperti tadi, configure terminal hostname switch -c. Oke, ini otomatis akan berubah. Ke yang terakhir kita rubah nama dari switch ke sebentar. Kita rubah switch yang terakhir. Nama dari switch yang terakhir kita rubah. Switch ketiga ya. Nah, ini nih. Switch ketiga yang kita rubah. Configure terminal hostname switch -d. Oke, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah tahap ketiga adalah konfigurasi interface VLAN di semua switch dengan menggunakan IP address sesuai dengan topologi yang tadi. Mulai dari switch yang pertama. Switch yang pertama kita buka. Kita gunakan contohnya, kita menggunakan VLAN 12 contohnya. Interface VLAN 12 contohnya. Oke, VLAN yang kita gunakan. IP address 10.10.10.1 subnet masknya 255. Sebentar, 255.255.255.0. Selanjutnya no shutdown. Kita keluar dari konfigurasi IP address-nya. Lakukan hal yang sama untuk switch kedua, ketiga, dan keempat. Interface VLAN 12 contohnya. Selanjutnya IP address 10.10.10.2 subnet masknya no shutdown. Exit. Selanjutnya lakukan hal yang sama untuk switch ketiga dan switch keempat. Kita pilih switch ketiga. Nah ini. Interface VLAN, contohnya sih kita bikin VLAN 12 ya. IP address 10.10.10.3 subnet masknya 255.255.255.0. No shutdown. Exit. Terakhir kita pilih yang switch yang keempat. Atau kalau di sini hostname namanya switch ketiga atau switch D. Interface VLAN 12. IP address 10.10.10.4 subnet masknya no shutdown. Exit. Oke. Tahap keempat yang bisa kita lakukan adalah konfigurasi VTP. Yang harus dibuat adalah VTP domain dan passwordnya. Tentukan VTP di switch di masing-masing switch sesuai dengan topologi di atas. Switch 0 tadi kan mode-nya untuk server, switch A untuk yang mode server contohnya, selanjutnya switch B untuk yang transparan, C untuk yang mode client, selanjutnya yang terakhir ada yang namanya yang switch yang terakhir, yang ini nih kita tentukan peruntukannya. Ini kan untuk yang switch A di sini peruntukannya adalah untuk yang mode server, switch B-nya untuk transparan, selanjutnya switch C-nya client, terakhir switch D-nya untuk server. Nah, kita tentukan di sini. Sekarang untuk konfigurasinya seperti apa? Kita buka switch yang pertama. Oke. Kita konfigurasi untuk VTP mode-nya. VTP mode yang PC1 yang switch A kan untuk yang server. Contohnya kita gunakan untuk VTP domainnya, contohnya kita menggunakan Tokopedia, contohnya. Nanti untuk yang VTP domain di sini tergantung sesuai dengan kebutuhan. Domain yang ada di jaringan kita apa? Biasanya identik dengan nama dari institusi tersebut.
Contohnya di sini saya singkat Tokopedia, saya singkat Tokped contohnya. Selanjutnya VTP password contohnya rahasia contohnya. Oke, lakukan hal yang sama untuk switch yang lainnya. Kita konfigurasi untuk yang switch kedua. Switch kedua yang peruntukannya untuk transparan ya. Untuk yang transparan, VTP mode transparan. Selanjutnya VTP domain contohnya Tokped, samakan semuanya. VTP password rahasia. Oke. Berikutnya switch ketiga dan switch keempat kita lakukan hal yang sama. Switch ketiga atau switch C. Switch C peruntukannya untuk klien. VTP mode klien, VTP domain Tokped contohnya. Selanjutnya VTP password rahasia. Oke. Selanjutnya yang terakhir kita coba yang switch yang keempat atau switch ID. Switch di sini VTP mode-nya server, VTP domainnya Tokped, VTP password-nya rahasia. Oke, kalau sudah, sekarang kita lanjut untuk tes membuat VLAN dari masing-masing switch. Nanti di sini akan berpengaruh kalau kita buat VLAN contohnya di mode server, selanjutnya di mode transparan dan mode klien itu seperti apa nanti? Pengaruhnya nanti di mana gitu. Oke, nanti bisa kita lihat di sini. Kita mulai dari yang switch A. Switch A di sini VTP mode-nya tadi kan untuk yang server ya. Ini VTP mode-nya kita menggunakan server. Contohnya saya bikin VLAN lagi. VLAN 10 contohnya. Ini kan bisa nih. Name contohnya VLAN contohnya sesuai dengan nama switch-nya VLAN A contohnya. Ini bisa nih. Selanjutnya kita coba untuk yang transparan di switch yang kedua. Oke. Contoh saya bikin VLAN 20 di sini. VLAN 20, name contohnya VLAN B contohnya. Oke, ini masih bisa. Jadi VTP server dan VTP mode masih bisa bikin VLAN. Sekarang kita coba untuk yang switch yang ketiga. Switch yang ketiga di sini kan VTP mode-nya klien kan ya. Coba kita bikin VLAN 30. VLAN 30. Apa yang terjadi? Pas di enter nanti akan muncul seperti ini. VTP LAN configuration not allowed when device is in client mode. Jadi kalau kita masih ada di posisi mode client, kita nggak bisa melakukan modifikasi atau kita nggak bisa melakukan konfigurasi layaknya seperti yang ada di mode server ataupun di mode client. Kita coba lakukan hal yang sama untuk yang switch keempat atau switch D. Kita coba bikin VLAN 40. Ini bisa nih. Kenapa? Karena mode-nya kan server. Name contohnya VLAN D contohnya. Oke, berikutnya setelah kita konfigurasi, nanti seperti apa pengujiannya? Pengujian VTP domainnya. Pengujian VTP domainnya lakukan dari switch A atau switch 0. Akan muncul VLAN switch A atau switch 0 atau switch yang mode untuk server akan muncul dua VLAN yang sudah dikonfigurasi, yaitu VLAN A dan VLAN D karena sama-sama menggunakan mode server. Jadi sekarang kita coba hasilnya contohnya di switch 0. Kita coba contohnya di switch 0, kita tes hasil VLAN-nya. Kita keluar di sini, exit. Kita keluar lagi. Show VLAN brief. Oke, lihat. Ada dua VLAN di sini, yaitu VLAN A dan VLAN D. Jadi sama-sama mode-nya sebagai server di sini dia aktif di VLAN A untuk namanya ada apa namanya untuk VLAN-nya VLAN-nya VLAN 10, VLAN-nya VLAN A dan VLAN D. Ini sama-sama terhubung. Oke, ini untuk yang untuk VLAN yang sudah kita konfigurasi. Begitu pula untuk yang kita lihat sekarang untuk yang berikutnya.
Kita lihat untuk yang berikutnya, pengujian VTP domainnya. Selanjutnya setelah kita uji, untuk jumlah VLAN yang ada di transparan hanya satu, yaitu VLAN yang dibuat sendiri. Karena VLAN ini tidak disebar ke switch yang lainnya. Maka tidak terlihat VLAN B atau VLAN dari switch B. Kita lihat contohnya untuk yang switch B. Saya exit, saya keluar. Sekarang kita lihat. Show VLAN brief. Oke, kalau dilihat di sini kan cuma satu modnya, nama VLAN-nya itu VLAN 20 yaitu VLAN B. Kenapa? Karena VLAN ini tidak disebar ke switch lainnya, maka yang terlihat ya cuma satu gitu. Ini hasil pengujian untuk VLAN itu sendiri. Oke, selanjutnya lakukan dari switch B atau switch 1. Nanti yang terlihat kan cuma seperti ini. Seperti yang tadi saya contohkan. Show VLAN brief contohnya. Sekarang lakukan dari switch C atau yang biasa disebut dengan switch 2 atau mode client. Lihat yang ada di mode client, switch kedua. Nanti hasilnya seperti apa. Saya keluar. Ini switch C ya. Oke, show VLAN brief. Oke. Nanti yang terlihat adalah VLAN 10 dan VLAN 40. Berarti yang terlihat adalah switch servernya. Jadi VLAN yang terlihat di mode client adalah VLAN A dan VLAN D, di mana VLAN A dan VLAN D di sini dia akan menjadi yang namanya VLAN A dan VLAN D di sini kan posisinya dia sebagai VLAN server. Sebagai switch-nya dia menggunakan mode server. Kesimpulan dari konfigurasi ini, dari konfigurasi di atas kita lebih mengerti tentang perbedaan dari ketiga VLAN tersebut. Jadi untuk VTP transparan, dia memiliki mode yang berdiri sendiri kasarnya. Maksudnya dia dapat membuat VLAN dan untuk dirinya sendiri dan tidak dibagikan. Selanjutnya, dan untuk VTP server, dia dapat membuat VLAN dan nantinya dibagikan pada VTP yang mode-nya VTP client. Sedangkan VTP client tidak dapat membuat VLAN, tetapi dia menerima VLAN dari VTP server. Ini kesimpulan dari hasil konfigurasi VTP domain yang tadi sudah saya lakukan. Oke, demikian penjelasan dari materi pertemuan ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semuanya.